Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video berikut ini kami akan membagikan cara agar kita dapat mendapatkan DOC yang lebih banyak daripada biasanya, walaupun jumlah produksi telur dari indukan-indukan kita tetap sama seperti biasa. Tips ini berlaku untuk dulur-dulur peternak yang menetaskan dengan menggunakan mesin tetas ataupun yang tidak mempunyai mesin tetas, yakni menetaskan telur dengan menggunakan indukan-indukan ayam itu sendiri. Dulur-dulur peternak dimanapun berada, banyak sekali komentar-komentar yang menanyakan bagaimana penetasan saya kok menetasnya persentasenya sangat sedikit, dari 40 hanya menetas 12. Ada juga yang bertanya, kenapa telur-telur kami kok tidak menetas? Kenapa ya Pak? Gimana caranya? Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini sulit dijawab di kolom komentar ya. Maka ini saya membuatkan video ini salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur yang menanyakan tentang hal itu. Dan ini hanyalah salah satu saja faktor yang menyebabkan telur-telur di dalam mesin tetas kita, baik yang dirami dengan mesin tetas maupun dengan ayam ya sama saja. Salah satu faktor dari telur-telur yang dihasilkan indukan-indukan kita itu tidak menetas, atau menetasnya persentasenya sangat kecil, yakni di bawah 50%. Ini juga pernah terjadi di peternakan kami sekitar 1 bulan yang lalu. Saya pernah menetaskan telur itu, beberapa kali penetasan itu menetasnya 50%, bahkan kurang dari itu. Dari 40 sekian telur hanya menetas 12, hanya menetas 17 ya, jadi kurang dari separuh yang menetas. Nah, ini menimbulkan keprihatinan, sehingga saya mencari-cari tahu bagaimana dan apa penyebabnya. Karena di dalam peternakan kami biasanya menetasnya itu lebih dari 60%, yakni antara 70-80%, kadang-kadang bahkan bisa 90%, walaupun jarang-jarang terjadi. Jadi sekali lagi, ini bukanlah karena mesin tetasnya, karena mesin tetas kami ini sudah teruji, bahkan dalam waktu tidak cukup hanya 1 tahun ya, 1 tahun lebih kami sudah menetaskan telur ini dan hasilnya memang bagus. Tetapi karena akhir-akhir ini, yaitu 1 bulan kemarin itu turun drastis prosentase menetasnya, maka kami curiga ada apa ini. Setelah kami teliti, ternyata ketika kami teropong di hari yang ketiga atau hari keempat, itu embrionya tidak begitu nampak. Jadi hanya nampak agak kemerah-merahan mengental, tetapi tidak jelas urat-uratnya. Nah, inilah yang menjadi indikasi bahwa ternyata kesehatan telur-telur kami kurang baik. Atau dengan kata lain, embrio dari telur kami itu sangat lemah, kebanyakan dari telur-telurnya seperti itu. Maka kami ambil tindakan. Peristiwa seperti ini atau kejadian seperti ini terjadi karena kekurangan vitamin E pada pakan ayamnya. Jadi ayam-ayam indukan dan juga pejantannya ini agak kekurangan vitamin E, sehingga menyebabkan lemahnya embrio yang ada pada telur-telur fertil tersebut. Kalau fertilnya tetap fertil, tetapi kekuatan embrionya yang sangat lemah. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka saya memberikan pakan khusus untuk ayam-ayam kami, yakni kami mencampurkan sesuatu kepada pakan ya. Jadi pakan campuran khusus ini yang untuk menaikkan jumlah vitamin E yang ada dalam pakan ini cukup murah, yakni hanya sekitar 3.000 atau ya dalam 1 onnya 3.000 lah kalau saya tidak salah ya. Ini istri saya yang belikan, jadi saya tidak begitu paham. Ini adalah yang diberikan apa? Yang diberikan untuk pakan tambahan untuk menaikkan vitamin E di dalam diri pakan, di dalam pakan ayam itu ya, adalah kecambah kacang hijau. Nah, kecambah kacang hijau ini bisa diberikan secara langsung karena ayam-ayam juga kelihatannya suka dengan kecambah ini, tetapi juga bisa dicampurkan dengan pakan seperti ini. Nah, inilah cara mencampurkan dengan pakan agar kecambah ini berbaur dengan pakan sehingga nanti bisa habis dimakan oleh ayam-ayam kita. Jadi kecambah ini diberikan di dalam pakan, dicampurkan dan diberikan kepada baik indukan maupun pejantan, tidak ada masalah. Nah, kecambah ini untuk menaikkan kualitas embrio tadi, kekuatan embrio tadi, maka selayaknya diberikan
minimal 1 minggu sekali, atau kalau dalam keadaan seperti kami tadi, jadi menetasnya sangat buruk di bawah 50%, saya memberikannya 2 hari sekali selama 2 minggu. Nah, jadi setelah saya berikan 2 kali ya dalam 1 minggu, maka persentase menetas sudah naik kembali menjadi sekitar 70%, tetapi belum sampai kepada angka 80%. Maka kami teruskan dengan memberikan pada minggu kedua, tetap 1 minggu kami berikan 2 kali. Nah, jumlahnya seberapa? Ya kita kira-kira saja. Kalau di dalam peternakan kami ini dengan indukan jumlah 25 ekor, kami hanya memberikan 2 plastik ini. 2 plastik ini sekitar 2 on mungkin ya. Saya tidak paham lah, yang jelas 2 plastik sebesar ini. Nah, itulah dulur-dulur, dengan memberikan vitamin E berupa kecambah kacang hijau tadi, alhamdulillah persentase menetasnya naik drastis ya. Jadi sudah saya buktikan sendiri, dan ini bukan hanya teori, dan alhamdulillah. Jadi untuk dulur-dulur yang mengalami hal yang sama seperti saya, ya, ini mengalami embrio lemah pada telur-telur yang sudah fertil, nah ini bisa dinaikkan kekuatan atau kesehatan embrionya dengan memberikan kecambah kacang hijau di dalam ransum pakan peternakan ayam-ayam indukan dan juga pejantan-pejantannya. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya, ada kesalahannya mohon maaf, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.